Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Marakil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Matan Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, Marakil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bandani rahimahumullah ta'ala. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah sampai di membaca Fatihah ya. Sudah membaca Fatihah, sunnah membaca amin. Ya, sebelum kita baca amin, sunnah membaca Rabbighfirli. Kemudian qala al-musannif wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i. Jihar olehmu dengan kiraah surat pada sholat subuh, maghrib, dan isya. Ani saya bermaksud nadbal jahri akan sunnah jahar. Jadi wajihar ini amar. Tapi walaupun di sini Imam Ghazali menggunakan fi'il amar, tapi maksudnya sunnah. Sunnah membaca. Karena sunnah itu sebenarnya bukan untuk ditinggalkan ya. Kita mengetahuinya sunnah tetap untuk dilakukan. Artinya sunnah baca ayat dalam sholat subuh, maghrib, dan isya. Fir rak'atainil awwalayaini. Baca di mana? Fi ini mutlak qiraah. Jiharkan olehmu dengan qiraah fi ini pada dua rakaat yang pertama. Dua rakaat yang pertama. Bagaimana hukum membaca surah pada dua rakaat? Atau rakaat ketiga maghrib misalkan, rakaat 3, 4 zuhur asar. Itu khilaf para ulama, ada yang bilang makruh, ada yang bilang nggak apa-apa. Khilaf aula. Nah, illa antakuna ma'muman fala tajhar, kecuali bahwa adalah engkau itu makmum, maka jangan engkau jiharkan. Kalau kita makmum, jangan jihar, kita dianjurkan untuk mendengar bacaan imam. Kecuali jauh kita nggak mendengar, baru sunnah kita baca ayat. Tapi tetap jangan dijiharkan. Mengganggu orang lain, kan makmum. Wajhar bitta'mini fil jahriyati walaupun tamum faridan. Jihar olehmu dengan membaca amin dalam sholat jahriyah, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Walaupun tamun faridan, sekalipun engkau sholat sendiri. Wa qra' fi subhi ba'dal fatihati minas suwarit tiwal minal mufassali. Baca olehmu pada sholat subuh sesudah Fatihah dari surat-surat yang panjang. At-tiwal bidhammit ta, tual, wa kasriha, dan kasrahnya ta. Tual boleh, tiwal boleh. Nah, jamaah simpail. Baca olehmu dalam sholat subuh sesudah Fatihah dari surat-surat yang panjang dari kelompok mufassal. Jadi para ulama mengelompokkan sebahagian surat Al-Quran namanya surat mufassal yang ditafsilkan. Maksudnya gini, dari juz 26 sampai akhir Quran, itu khilaf banyak banget, ada 12 pendapat. Ada yang bilang dari juz 29 dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba, ada yang bilang sampai akhir Quran. Itu namanya mufassal karena banyak dipisah. Antara satu surat dengan surat yang lain banyak dipisah dengan basmalah. Nah, disebut mufassal. Baca olehmu pada sholat subuh sesudah Fatihah dari surat-surat yang panjang dari kelompok surat mufassal. Wa awalul mufassali al-hujuratu wa akhiruhu an-naba'u. Bermula awal mufassal itu surat Al-Hujurat dan bermula akhirnya mufassal itu An-Naba. Jadi menurut di sini Syekh Nawawi, mufassal itu dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Ada menurut ulama lain nanti malah sampai akhir Quran. Di sini juga nanti di depan kita memahami cenderung kepada dari Al-Hujurat sampai akhir Quran. Nanti alasannya. Wa tuwaluhu kasurati wal mursalat. Bermula yang panjangnya mufassal itu seperti surat wal mursalat. Jadi subuh kita baca yang panjang-panjang dari kelompok mufassal, wal mursalat, alif lam sajadah, ya kan? Kemudian al-waqiah misalkan. Wa fil maghribi min qusarihi, dan baca olehmu pada sholat maghrib dari yang pendek-pendeknya mufassal. Mana pendek mufassal? Wahya min wadduha ila akhiril Quran. Dianya yang pendek-pendeknya mufassal itu dari wadduha hingga akhir Quran. Nah, dari sini kita pahami kan? Beliau menyatakan dalam salat subuh membaca yang panjang dari mufassal. Salat maghrib yang pendek dari mufassal. Yang pendeknya yaitu wadduha hingga akhir Quran. Nah, berarti wadduha hingga akhir Quran masuk kategori mufassal. Berarti pendapat yang kuat mufassal itu dari Al-Hujurat sampai akhir Quran. Sampai akhir Quran. Karena dhamirnya ini kembali ke mufassal.
baca olehmu pada sholat maghrib dari yang pendek-pendeknya mufasal. Wahia dan dianya yang pendek mufasal itu dari wadduha hingga akhir Quran. Nah, berarti wadduha hingga akhir Quran An-Nas kan mufasal juga. Nah, itu. Karena banyak dipisah dengan basmalah. Wa fil dhuhri wal asri wal isya'i min awsatihi. Baca olehmu pada sholat duhur, asar, dan isya dari pertengahan-pertengahan yang mufasal. Nah, jadi kelompok surat mufasal ini dibagi tiga. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, itu. Mana contoh yang sedang dari mufasal? Nahu demikian itu seperti wasama izatil buruj. Wa ma qarabaha minaswar dan mama yang mendekati ianya ma akannya wasama izatil buruj minaswari dari segala surat-surat. Wa fi subhil jum'ati idza tasa'al waktu alif lam tanzil fil ula wa hal ata fi saniyah. Dan baca olehmu pada subuh Jumat. Ini subuh Jumat secara khusus ada surat khusus yang dianjurkan. Baca olehmu pada subuh Jumat apabila luaslah oleh waktu akan alif lam tanzil, alif lam sajadah. Fil ula pada rakaat pertama dan baca olehmu akan hal ata kal hadisul ghasyiyah fisaniyah pada rakaat kedua bikamaliha dengan sempurnanya surat. Artinya anjuran baca sempurna surat alif lam tanzil rakaat pertama, hal ata rakaat kedua, jangan dipotong-potong. Jangan satu surat kita bagi dua. Ini kalau luas waktu, kalau sempit waktu bebas. Wa fi subhi fi safari qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad. Dan baca olehmu pada sholat subuh dalam safir. Kalau kita musafir, sholat subuh ada surat khusus yang dianjurkan. Baca olehmu pada sholat subuh dalam safir, qul ya ayyuhal kafirun dan qul wallahu ahad. Nah. Wahuma yusammayani suratail ikhlas. Formula keduanya, al-kafirun dan qul wallahu ahad itu dinamakan akan keduanya suratail ikhlas, akan dua surat ikhlas. Ikhlas ini. Suratul kafirun li ikhlasil ibadati waddi. Maka bermula surat kafirun itu untuk mengikhlaskan ibadah dan agama. Agama kita ikhlaskan. Artinya kita mengikhlaskan diri untuk beragama dengan agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya? Mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama. Ibadah karena Allah, beragama juga, rela kita beragama dengan agama Islam. Wa qul wallahu ahad li ikhlasi tauhid. Bermula qul wallahu ahad itu untuk keikhlasan tauhid. Nah, membahas tentang keesaan Allah. Wa kadzalika fi raka'atil fajri wat tawafi wat tahiyah. Demikian pula disunnahkan kita baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul wallahu ahad fi raka'atil fajri pada dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar, dua rakaat sebelum subuh. Wa raka'atil tawaf, dua rakaat tawaf dan dua rakaat tahiyat masjid. Wa qira'atu suratin tundabu li imamin wa munfaridin wa ma'mumin lam yasma' qira'ata imamihi. Bermula baca surat itu disunnahkan akan dia baca surat bagi imam, munfarid dan makmum yang tidak mendengar ia akan bacaan imamnya si imam. Jadi baca surah dalam sholat itu sunnah untuk semuanya ya. Imam sunnah, munfarid sunnah, makmum juga sunnah kalau dia nggak mendengar bacaan imam. Wala tasil akhirat surati bitakbirir ruku dan janganlah engkau menyambung akan akhir surat dengan takbir ruku. Nah, jadi akhir surat kita berhenti sejenak sekadar membaca subhanallah. Satu kali tarik nafas baru kita Allahu Akbar untuk ruku. Walakin ifsal bainahuma bimiqdari qaulika subhanallah. Tetapi pisahkan olehmu antara keduanya, akhir surat dan takbir ruku, bimiqdari qaulika dengan sekadar ucapanmu subhanallah. Nah, ini memang benar-benar sholat harus santai ya. Wa tusannu saktatun latifatun ayatan baina amin wa surah in qara'ah. Disunnahkan akan diam yang sebentar pula di antara amin dan surah. Jika membaca ia akan surah. Ya. Nah, antara amin dan surah. Waladhdallin. Diam sejenak. Rabbil firli. Amin. Diam sejenak baru baca surah. Fa'ilam yaqra'ha fabaina amin warruku. Maka jika tidak membaca ia akannya surat. Fabaina. Fabaina maksudnya disunnahkan akan diam sejenak antara amin dan ruku. Ya, sesudah baca amin, diam sejenak baru ruku. Wa yusannu lil imami ayyaskuta ba'da ta'minihi fil jahriyati biqadri qiraatil ma'mumil fatihata in alima annahu yaqra'uha fi saktatihi.
Disunahkan bagi imam bahwa diam ia sesudah takminnya imam dalam sholat jihar. Disunahkan bagi imam bahwa diam ianya imam sesudah takminnya imam. Sesudah imam membaca amin dalam sholat jihar, sunnah diam. Berapa lama dia diam? Biqadri qiraatil ma'mumil fatihata. Dengan seukuran baca makmum akan fatihah. Fatihata maf'ul qiraah. Dengan seukuran membaca oleh si makmum akan fatihah. In alima annahu yaqra'uha, jika yakin ianya si imam bahwa sungguhnya makmum membaca ia akannya fatihah dalam diamnya imam. Jadi selesai imam baca amin, diam sejenak. Sebelum baca surah diam dulu untuk memberi kesempatan kepada makmum baca baca fatihah. Kalau imam yakin makmum baca fatihah di posisi imam dia. Supaya ketika imam baca surat nanti, makmum bisa mendengarkan bacaan imam. Kalau enggak semuanya sibuk, imam sibuk baca surah, makmum baca fatihah. Nah, kan? Kemudian ketika imam diam, selesai waladhdallin amin, imam diam, makmum baca fatihah, apa yang dilakukan oleh imam? Wa ayyashtaghila fiha sirran bidu'ain au zikrin au qiraatin wa hiya aula. Dan bahwa menyibukkan diri ianya si imam dalamnya saktahnya, dalam diamnya, nisbah sir dengan doa. Jadi imam berdoa di situ. Au zikrin atau berzikir. Au qiraatin atau baca ayat Quran, tapi enggak dijiharkan di sir. Wahya dianya qiraah itu lebih baik. Artinya selesai imam amin, baca amin, imam melanjutkan qiraah Quran secara sir. Kira-kira makmum sudah selesai baca Fatihah, imam baru menjiharkan bacaan. Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan ay murkhiyan ainaika qasiran nazaraka ala musallaka. Hendaklah kamu dalam semua berdirimu itu mutriqan, yang menurunkan, ay murkhiyan ainaika, yang menundukkan akan pandanganmu, qasiran nazaraka. Hendaklah engkau dalam semua berdirimu itu yang menurunkan, qasiran yang membataskan nadraka akan pandanganmu ala musallaka kepada tempat sujudmu. Musallaka mahalli sujudika, tempat sujudmu, lau sajadata, andaikan engkau sujud. Andaikan engkau sujud, tempat sujudmu di mana? Lihatlah ke situ ketika kita berdiri sholat. Walaupun tusalli fil ka'bati, sekalipun adalah engkau itu engkau sholat di Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, tetap sunnah lihat ke tempat sujud. Memang di sini ada khilaf dalam kitab fikih ya. Au khalfa nabiyyin, atau sekalipun adalah engkau itu yang salat di belakang seorang nabi. Au ala janazatin, sekalipun adalah engkau itu salat di atas jenazah. Ini ada khilaf ini. Ada yang bilang kalau salat jenazah sunat lihat kepada jenazah. Enggak. Pendapat yang kuat menyatakan tetap lihat ke tempat sujud. Nah, walau salat jenazah enggak ada sujudnya. Andaikan kita sujud kan. Nah, ada tempat sujudnya yang kita lihatlah ke bawah. Wazalika mini bitida ittaharumi ila akhir salati. Bermula demikian, melihat ke tempat sujud itu mulai dari permulaan takbiratul ihram hingga akhir salat. Kenapa dianjurkan melihat tempat sujud? Fadzalika ajma'u lihammika ay liqalbika. Maka bermula demikian melihat ke tempat sujud itu lebih bisa memfokuskan, lebih bisa mengumpulkan bagi hatimu, membuat fokus, ajma' mengumpulkan. Hati mengumpulkan kan fokus kan, fokus kepada satu titik itu ajma, lebih mengumpulkan, lebih lebih membuat fokus bagi hammika ay liqalbika, bagi hatimu. Wa ajdaru ay aqrabu li huduri kalbika, itu lebih dekat bagi hadir hatimu, supaya hatimu nggak kemana-mana. Karena biasanya hati memikirkan apa yang dilihat oleh mata, itu secara umum. Bisa saja walaupun kita memejamkan mata, hati kemana-mana bisa saja kan. Nah, jadi secara umum dalam sholat itu sunnah lihat ke tempat sujud, tapi ada pengecualiannya. Naam, as-sunnatu ayyak sura nazrahu ala misbahatihi madamat murtafi'atan ba'da ayyushira biha inda qawlihi illallah fit tasyahudi walau masturatan. Kendati pun demikian, secara umum sunnah lihat ke tempat sujud. Bermula sunnah itu bahwa membatasi ianya seseorang akan pandangannya di atas telunjuknya. Madamat selama ada ianya telunjuk itu yang terangkat. Kapan terangkat? Ba'da ayyushira biha, sesudah bahwa mengisyarahkan ia dengannya telunjuk. Inda qawlihi, ketika ucapannya semusalli illallah dalam tasyahud. Dalam tasyahud ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, sunnah mengangkat jari. Selama jari kita masih terangkat,
Itu kecuali sunnah lihat ke jari itu, nggak lihat ke tempat sujud. Selesai tasyahud, sunnah kembali kita lihat ke tempat sujud. Walau masturatan, sekalipun jari itu tertutup kain misalkan kan, sekalipun ada ianya misbahah itu, masturatan tertutup tetap sunnah kita lihat ke jari. Wal takun munhaniyatan mutawajjihatan lil qiblah, dan hendak ada ianya telunjuk itu yang sedikit munhaniyah, membongkok ya. Maksudnya enggak tegang ke atas. Apa namanya? Munhaniyah itu agak diturunkan sedikit. Sesudah diangkat diturun sedikit. Hendak ada ianya telunjuk itu yang munhaniyatan, yang sedikit cenderung, mutawajjihatan lagi yang menghadap ke kiblat. Nah, enggak terangkat ke langit, dia cenderung datar rendah sedikit menghadap kiblat. Wa yastamiru dzalika ilal qiyami minat tasyahudil awali. Dan tetaplah oleh demikian, demikian kita melihat kita telunjuk tadi, ilal qiyami hingga bangun dari tasyahud pertama. Awis salami atau hingga salam. Fit tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir berarti kita lihat ke telunjuk terus sampai salam. Kalau tasyahud kedua berarti masih ada bangun lagi sampai selesai tasyahud awal. Udah selesai, kembali lihat ke tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka antal tafita, iyyaka hindari olehmu akan bahwa engkau berpaling biwajhika dengan wajahmu bila hajatin dengan tanpa hajat. Wa iyyaka isim fi'il ini, hindari olehmu bahwa engkau berpaling dengan wajahmu dengan tanpa hajat, berpaling yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri fi salatika dalam salatmu, hindari berpaling. Kalau darurat baru. Walau qasad tal'aba bil tifatika batulat salatuka. Jikalau engkau bermaksud akan bermain-main dengan berpalingmu, batallah salatmu, bahaya. Kalau sengaja main-main dalam salatnya. Ya. Sudah. Nah, kita udah selesai baca surat tadi. Summa kabbir di ruku'i. Kemudian takbir olehmu untuk ruku'. Takbir untuk ruku'. Allahu Akbar. Warfa' yadaika ma'ab tida'it takbir. Dan angkat olehmu akan dua tanganmu bersama permulaan takbir. Ketika kita mulai membaca Allah, Allah udah mulai kita angkat tangan. Wala tadumir raf'a ila intihaihi kama sabaka fi takbirit taharumi. Dan jangan engkau tetapkan akan rafa, akan mengangkat tangan hingga selesainya takbir. Sebagaimana yang dahulu ia fi takbir taharum, pada takbir taharum. Min annahu yusannu raf'ul yadaini fihi, daripada bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan akan angkat dua tangan dalam taharum. Dalam dua taharum, dalam dua taharum. Dalam takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan ya. Mulai mengangkat tangan ketika awal baca takbir Allah. Kemudian selesai takbir, tangan udah kita turunkan. Begitu juga di sini. Nah, takbir olehmu untuk ruku, angkat dua tanganmu. Kita angkat dua tangan ketika Allah. Kemudian jangan tunggu selesai takbir baru kita turunkan tangan. Nah, tapi selesai takbir, tangan sudah diturunkan. Allahu Akbar. Mulai angkat awal takbir, selesai takbir, tangan sudah di tempat semula. Wa muddat takbira ila intihai ruku'i. Panjangkan olehmu akan takbir hingga selesai ruku. Panjangkan olehmu akan takbir hingga selesai ruku. Ila usuli hadihi, hingga sampai batasnya ruku. Nah, Allahu Akbar ketika ruku, selesai takbir. Kita panjangkan. Kenapa dianjurkan memanjangkan takbir? Li'alla yakhluwa juz'un minas sholati an dzikri. Supaya tidak sunyilah oleh satu bagian pun dari sholat, dari zikir ya. Nah, semua bagian sholat kita isi dengan zikir. Summa dha'rahataika ala rukbataika. Kemudian letakkan olehmu akan dua telapak tanganmu di atas dua lututmu. Wa asabi'aka mansyur wa asabi'uka mansyuratu. Kemudian letakkan olehmu akan dua telapak tanganmu di atas dua lututmu ketika sujud ini, dan bermula jari jemarimu itu mansyuratun, yang dibuka. Jari jemari kita buka kan? Ya. Ay mutafarriqatan wastan. Nah, hal keadaan jari jemarimu dan bermula jari jemarimu itu mansyuratun, itu yang dibuka. Ay mutafarriqatun. Artinya yang dibuka akan dianya jari wastan, akan buka yang pertengahan, gak renggang banget, stabil. Muwajjahatun li jihatil qiblah, yang ini kita naan aja ya. Karena asabi'u ini jumlah hal. Wa asabi'uka mansyuratun ay mutafarriqatun wastan muwajjahatun li jihatil qiblati ala tulisak.
bermula jari jemarimu itu yang dihamparkan, artinya yang direnggangkan pertengahan, lagi yang dihadapkan bagi arah kiblat ala tulisak di sepanjang betis. Lutut sampai bawah lutut. Artinya bi Allah tahrifa syai'an minha an jihatiha yaminatan wa yusratan. Dengan bahwa tidak berpaling ianya jari jemari atau la tahrif, nahi ini. Oh, nggak boleh nahi. Adalah, boleh juga. Bi Allah tahrif, dengan bahwa tidak engkau palingkan akan sesuatu darinya jari jemari dari jihadnya kiblat ke kanan dan ke kiri. Nah. Wansub rukbataika dan tegakkan olehmu akan dua lututmu mufraqataini. Tegakkan olehmu akan dua lututmu, hal keadaan dua lutut itu yang renggang keduanya. Bika dari shibrin, sekadar sejengkal. Wa mudda dhahraka, dan panjangkan olehmu akan punggungmu. Maksud panjangkan punggungmu, ratakan punggungmu. Seperti kayak papan gitu ya, kalau dalam kitab lain. Wa mudda dhahraka, hamparkan olehmu akan punggungmu, wa unuqaka, lehermu, wa ra'saka, kepalamu, mustawiyan kasofihah. Nah, hal keadaan punggung itu yang rata, ini kita hal semua. Panjangkan olehmu, hamparkan olehmu akan punggungmu, lehermu, kepalamu, hal keadaan semuanya yang rata, kasofihah, seperti satu papan. Bagaimana cara membaca sofihah bil fa'i dengan fa, summal ha'i, kemudian ha. Sofihah, I love, papan. Kasofihatil wahidati, seperti papan yang satu. Fala yakunu ra'suka akhfadha wala arfa. Maka tidak adalah kepalamu itu lebih rendah, tidak pula lebih tinggi, datar. Wajafi, amar, wajafi mirfaqaika anjambaika. Renggangkan olehmu akan dua sikumu dari dua lambungmu. Wabatnika, wabatnaka an fakhizaika. Batna atah kepada mirfakai. Renggangkan olehmu akan dua sikumu dari dua lambungmu. Renggangkan olehmu akan perutmu dari dua pahamu. Ya, jangan perut kita tempel ke paha. Ini kalau orang kurus, kalau orang gemuk ya nggak bisa dihindari. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Bermula perempuan itu tidak melakukan ya akan demikian. Perempuan justru merapatkan siku ke lambung, perut ke paha. Bal tadummu ba'daha ila ba'din, tetapi mencampurkan, tetapi merapatkan ianya perempuan akan sebahagiannya ila ba'din kepada sebahagian, sebahagiannya anggota kepada sebahagian. Sebahagiannya maksudnya dua siku, kedua lambung, perut ke paha. Tetapi tadumu, tetapi merapatkan ianya perempuan akan sebahagiannya anggota dari mirfakai kepada sebahagian. Fat, fatal saku, fatul siku mirfakaiha bijambaiha. Maka melekatkan ianya si perempuan akan dua sikunya dengan dua lambungnya. Fakul subhana rabbil azim. Katakan olehmu dalam rukuk subhana rabbil azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Ay al-kamili zatan wa sifatan. Maha suci Tuhanku yang agung. Apa arti agung? Al-kamil yang sempurna ianya Tuhanku. Nisbah zat dan sifatnya. Salasan. Kau baca subhana rabbil azimi salasan 3 kali. Wa in kunta munfaridan fadziyadatu minasalasi ila sabi wa asyrina hasanah. Dan jika adalah engkau itu sendiri, sholat sendiri, maka bermula melebihkan dari 3 hingga 27 itu bagus. 27 kali. Wal ityanu bitasbihatin wahidatin muhasilun lis sunnah. Bermula mendatangkan dengan satu tasbih itu menghasilkan bagi sunnah. Sekali saja sudah hasil sunnah kan? Lakinnahu makruhun. Tetapinya ityan mendatangkan dengan satu kali saja itu makruh. Sumarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat olehmu akan kepalamu hatta ta'tadila hingga engkau lurus. Hal keadaan engkau itu yang berdiri. Nah, ini selesai rukuk. Berarti i'tidal ini. Angkat olehmu akan kepalamu hatta ta'tadila hingga engkau beriktidal. Hal keadaan engkau itu yang berdiri. Warfa' yadaika. Angkat olehmu akan dua tanganmu. Maaf tidak rafni ra'sika bersama permulaan angkat kepala.
Begitu kepala diangkat, tangan juga diangkat. Qailan, hal keadaan engkau, hal kepada fa'il irfa, hal keadaan engkau itu yang mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah. Semoga mengabulkan oleh Allah bagi orang yang memuji hanya orang akannya Allah. Allamu zaidatun litakid. Bermula lam itu zaidah untuk takkid. Lam liman, ini lam ziyadah ini. Sami'a fi'il muta'adi, muta'adi sendiri, enggak muta'adi dengan huruf jar. Jadi sami Allahu man hamidah asalnya ya. Jadi ini untuk takkid, benar-benar Allah menerima orang-orang yang memujinya. Jadi sami'a maksudnya qabilah, menerima. Kalau mendengar memang Allah mendengar kan? Faiza stawaita qa'iman, apabila engkau telah tegak hal kan engkau itu yang berdiri, ketika kita udah tegak berdiri, farsil yadaika, maka turun olehmu akan dua tanganmu, turun dua tangan di posisi dada. Fakul, maka katakan olehmu Rabbana lakal hamdu. Ini turun di sini macam-macam ya. Ada yang mengartikan fa'arsil yadaika, turunkan olehmu akan dua tanganmu, turun semula, enggak digenggam. Ada juga prakteknya diturunkan ke perut kembali. Nah, di sini pembahasannya enggak detail kan. Untuk detailnya kembali ke kitab fikih. Faiza stawaita qa'iman, bila engkau telah tegak dalam keadaan berdiri fa'arsil, maka lepaskan olehmu akan dua tanganmu. Yang biasa kita lepas ke bawah. Fakul, maka katakan olehmu Rabbana lakal hamdu. Bagimu ya Allah. Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhan kami. Rabbana munada. Lakal hamdu, bagimu itu segala puji, hamdan kasiran thayyiban, akan puji yang banyak lagi baik. Mubarakan, puji yang dipenuhi keberkahan padanya. Puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi mil'u boleh kita baca, mil'a juga boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Yang dianya puji itu, kalau kita baca mil'u berarti khobar. Yang dianya puji itu mil'us samawati, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma bainahuma, dan sepenuh ma antara keduanya. Langit dan bumi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta biasanya ya. Jadi mil'u ini kita tambah juga boleh doanya, atau ini Syekh Nawawi maksudnya menguraikan maknanya. Wahai Tuhan kami, bagimu itu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wamil umasyita, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki dari sesuatu, ba'du sesudahnya puji memenuhi langit dan bumi. Ya, ini kita baca yang matan saja. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Atau boleh juga kita tambah nggak apa-apa. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa la tutawwilil i'tidala illa fi salatit tasbih. Dan janganlah engkau panjangkan akan i'tidal kecuali pada sholat tasbih. Jadi i'tidal itu termasuk rukun pendek ya. Nggak boleh dipanjangkan. Hmm. Wa in kunta fi faridati subhi, dan jika adalah engkau itu dalam fardu subuh, salat subuh, faqra'il kunuta fi raq'ati saniyah, maka baca olehmu akan kunut pada rakaat yang kedua. Fi i'tidalika, pada rakaat yang kedua, pada i'tidalmu dari rukuk. Pada i'tidal rakaat yang kedua. Wa yahsulu al kunutu bi kulli kalimatin, dan hasillah oleh kunut dengan setiap kalimat tadammanat doaan wa sanaan, yang mengandung ianya kalimat akan doa dan sana sanjungan. Jadi doa kunut itu kalau yang khusus Allahumma hdini kan. Tapi kunut itu juga hasil dapat pahala sunnah dengan setiap kalimat yang mengandung doa. Bisa ayat Quran yang mengandung doa. Rabbana atina juga boleh kan. Mana contohnya? Ayat yang mengandung doa dan pujian. Allahumma ghafirli ya ghafur. Ya Allah ampunilah olehmu bagiku wahai yang ghafur, yang maha pengampun. Jadi ya ghafur ini sana. Allahumma ghafirli doa. Lakinil afdalu kunutun Nabi. Tetapi bermula yang afdal itu kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, dan dianya kunut Nabi itu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait
wa barik li fima a'tait. Ya Allah, ihdini, bimbing olehmu akan aku pada orang-orang yang telah engkau bimbing. Wa afini, sehatkan olehmu akan aku. Afiah, beri afiah olehmu kepada aku, pada orang-orang yang telah engkau beri afiah, kesehatan, keselamatan. Wa tawallani, pimpin olehmu akan aku pada orang-orang yang engkau pimpin. Wa barikli, berkahi olehmu bagiku fima a'tait, pada apa yang telah engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, jaga olehmu akan aku akan keburukan dari apapun yang engkau takdirkan. Sebahagian ada tambahan waqini birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi, karena sungguhnya engkau itu engkau mentakdirkan ya Allah. Wala yuqda alaik, dan tidak ditakdirkan kepadamu. Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya hal dan sya'an itu tidak hinalah orang-orang yang walaita, yang engkau pimpin akan dia. Wala ya'idzu man adaita, dan tidak akan mulialah oleh orang-orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana, maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Wa ta'alaita, maha tinggi engkau. Wa istahabu ayyakula aqibah hadzal doa. Disunnahkan bahwa berkata ya sesudah ini doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Hakadza fil azkar. Demikianlah tertulis dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi rahimahullah. Nah, Masya Allah. Summasjud mukabbiran ghairu rafi'il yadaini. Kemudian sujud olehmu hal karena kamu itu yang bertakbir, yang ketiadaan mengangkat dua tangan. Ketika kita i'tidal tadi kan, i'tidal tadi atau ketika kita udah baca kunut kalau sholat subuh, kemudian sujud olehmu dalam keadaan bertakbir tanpa mengangkat tangan, nggak angkat tangan lagi, sujud. Wab tadi takbira maaf tidak ilhawi. Mulai olehmu akan takbir bersama permulaan turun. Allahu Akbar. Takbir aja nggak ngangkat tangan. Mulai kita mau turun langsung takbir. Waqtimhu ma'akhatmihi. Tutup olehmu akannya takbir bersama tertutupnya turun. Waqtimhu, selesaikan olehmu akannya takbir bersama selesainya turun. Wata awalan alal ardi rukbataika. Letakkan olehmu terlebih dahulu di atas bumi akan dua lututmu. Jadi sujud itu yang benar dalam kondisi normal lutut dulu kan. Kalau sakit, nah boleh tangan dulu. Mufraqataini, hal keadaan dua lutut itu yang direnggangkan keduanya bika dirisiberin dengan kadar sejengkal. Sumayadaika, kemudian letakkan olehmu akan dua tanganmu, baru dua tangan. Kafaika, dua telapak tanganmu, maksyufataini, hal keadaan dua telapak tangan terbuka keduanya, jangan tertutup kain. Nasyiran asabi'aka, hal keadaan engkau itu yang membuka akan jari jemarimu, madmumatan, hal keadaan engkau itu yang membukakan akan jari jemarimu, madmumatan, hal keadaan dirapatkan. Nasyiran, maksudnya enggak kita kepal seperti tinju ya. Jadi nasyiran maksudnya kita hampar. Madmumah, antara jari jemari rapat, enggak renggang. Nah itu. Kemudian dua tanganmu, dua telapak tanganmu, maksyufata ini hal keadaan kedua telapak tangan itu yang terbuka dari tutupan kain. Nasyiran, hal keadaan engkau itu yang menghamparkan akan jari jemarimu. Mazmumatan, lagi yang dirapatkan akan dianya jari jemari. Hal keadaan jari jemari itu yang dirapatkan. Muwajjahatan lil qiblah, dihadapkan bagi kiblat. Kenapa dihadapkan bagi kiblat? Li'annaha asyraful jihad. Karena sesungguhnya kiblat itu asyraful jihad, yang paling mulianya jihad. Arah. Summa jabahataka, kemudian letakkan olehmu akan dahimu maksyufatan, hal keadaan dahi itu yang terbuka juga, jangan ditutup topi. Wada anfaka, dan letakkan olehmu akan hidungmu, hal keadaan hidung itu maksyufan yang terbuka juga, ma'al jabahati bersama dahi. Jadi dahi dan hidung itu bareng-bareng ya. Wa kasful jubahatil multasiqati bil musalla wajibun, dan berulah membuka dahi yang melekatnya dahi dengan tempat sholat itu wajib. Jadi harus ada bagian dahi yang terkena tempat sujud, itu wajib. Kalau membuka semuanya itu sunnah. Wa kashfu ghairiha mandubun, dan bermula membuka selainnya dahi yang melekat di tempat sholat itu sunnah.
Wa kashfur raqabataini makruhun, bermula membuka dua lutut itu makruh karena dikhawatirkan terbuka aurat. Wa tarkut tartibi fi wad'i hadhil a'dha'i makruhun. Dan bermula meninggalkan tertib pada meletakkan ini anggota dalam sujud tadi itu makruh. Jadi sujud yang benar sesuai dengan aturan di sini. Lutut dulu, telapak tangan, kemudian baru dahi dan hidung. Kalau kita balik-balik makruh. Wajafi mirfaqaika anjambaika, renggangkan olehmu akan dua sikumu dari dua lambungmu. Nah, wa aqilla. Apa arti aqilla? Aqilla ini fi'il amar. Irfa. Irfa batnaka an fakhdaika. Aqilla, kecilkan olehmu akan perutmu dari dua pahamu. Kecilkan olehmu akan perutmu. Maksudnya irfa. Angkat olehmu akan perutmu dari dua paha. Perut juga jangan ditindih ke paha. Ya. Kenapa? Li'anna dzalika ablaghu fi tamkinil jubhati wal anfi mim mahalli sujudi. Karena bahwa sungguh demikian kita renggangkan perut dari paha, berarti maaf, pantat kita lebih tinggi sehingga lebih kelihatan memang orang rukuk ya, lebih teguh dahi kita menyentuh lantai. Karena demikian itu lebih mubalaghah dalam menempatkan dahi dan hidung di tempat sujudnya seorang. Wa ab'adu min hayatil kusala. Dan karena demikian tadi, teguh perut jauh dari paha, pantat terangkat itu lebih jauh dari bentuk pemalas, nggak kelihatan malah. Kalau malas apa, Pak? Nah, itu ya, kayak rapat banget gitu kan. Wal mar'atu la taf'alu dzalik, bermula perempuan itu tidak melakukan, dia akan seperti demikian. Wa misluhal khunsa, dan bermula sepertinya perempuan itu khunsa. Kenapa? Li'annahu astarulaha wa ahwatu. Nah, karena wasung yang demikian itu lebih tertutup baginya si perempuan dan lebih hati-hati kan. Perempuan memang harus menutup diri. Wa kadzalika rajulul ari, demikian pula itu laki-laki yang telanjang juga nggak apa-apa melekatkan perut ke paha. Wada' yadaika 'alal ardi hazwa min kabaika, letakkan olehmu akan dua tanganmu di atas bumi sejajar dua bahumu. Ya, jadi telapak tangan maksudnya ya, telapak tangan sejajar bahu. Wala tafrash, jangan engkau hamparkan. Zira'aika, janganlah engkau hamparkan akan dua lenganmu di atas bumi. Kayak anjing duduk gitu ya. Nah, jangan. Bidhammir ra'i. Dengan dhammah ra. Wala tafrush. Janganlah engkau menghamparkan akan dua lenganmu di atas bumi. Wa yajuzu kasruha, dan boleh oleh mengkasrahkannya ra. Wala tafrish boleh. Tafrush juga boleh. Kama yaftarishul kalbu. Sebagaimana menghamparkan oleh anjing ya. Ini. Jadi makruh gaya sholat kita mirip-mirip hewan. Makanya seperti kita rukuk, sujud, makruh lutut dulu. Karena onta kalau sujud, kalau onta mau tidur, mau turun dia ini tangan dulu, kaki depan dulu. Berarti kan tangan. Kita makruh kalau sujud tangan dulu menyerupai onta. Ya buruk, kabar kil bair ya. Ini juga kalau sujud menghampar katakan seperti anjing makruh. Wa qul subhana rabbiyal a'la, katakan olehmu subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wal a'la ablaghu minal azim. A'la itu lebih mubalaghah daripada azim. Lebih mubalaghah tinggi. Azim tadi sempurna zat dan sifatnya. A'la maha tinggi. Nah, karena dia lebih mubalaghah, faju'ila sujudil ladzi huwa asyrafu minar rukmi. Maka dijadikan akan dianya subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Sujud alladzi, yang dianya sujud itu asyrafu, lebih mulia dari rukuk. Wa ablagu minhu fit tawadu, ablagu antara kepada asyrafu, yang dianya sujud itu lebih mubalaghah dari ruku dalam tawadu. Maka dijadikan akan dianya subhana rabbiyal a'la dalam sujud, sujud alladzi, yang dianya sujud itu lebih mulia dari ruku dan lebih mubalaghah darinya ruku pada tawadu dan khudu. Berapa kali engkau baca salasan? 3 kali, au sab'an 7, au asyran atau 10, in kunta munfaridan jika kamu munfarid. Nah, kalau imam berarti 3 kali. Wakadha idza kunta muqtadian, dan demikian pula apabila adalah engkau itu engkau yang muqtadi, makmum.
Bila kita makmum, imam bacanya panjang, ya kita panjang juga. Demikian pula engkau baca 3, 7, 10. Idza kunta muqtadiyan, bila adalah engkau itu muqtadi yang mengikuti menjadi makmum. Wa atalal imamu sujuda, dan memanjangkan oleh imam sujud. Imam sujud panjang. Ya udah kita pada nganggur kan? Kita baca zikir juga yang panjang. Li'anna sholata la sukuta fiha, karena sholat itu enggak ada diam dalam sholat. Jangan sampai kita diam menunggu imam selesai sujud. Amma law kunta imaman fala tazid ala salas. Adapun apabila adalah engkau itu yang jadi imam, maka jangan engkau lebihkan di atas 3. Ini kalau orang lain jadi imam, misalkan dipanjangkan, kita panjangkan juga. Tapi kalau kita jadi imam, jangan panjang-panjang. Nanti ada pembahasan dalam bab al-imamah wal qudwah. Sumarfa ra'saka minas sujud. Kemudian angkat olehmu akan kepalamu dari sujud. Bila raf'en liyadaika, dengan tidak mengangkat bagi dua tangan. Jadi bangun dari sujud itu enggak angkat tangan ya. Baca Allahu Akbar ya. Kemudian angkat olehmu akan kepalamu dari sujud bila raf'in liyadaika, dengan tidak mengangkat bagi dua tanganmu mukabbiran. Hal keadaan engkau itu yang bertakbir hatta ta'tadila ay tastawiyah, hingga engkau ta'tadila tastawiyah, hingga engkau tegak jalisan dalam keadaan duduk. Mutmainan, lagi yang tumakninah. Ya, artinya duduk antara dua sujud tumakninah. Wajilis ala ka'bi rijlikal yusra, duduk olehmu di atas tumit kakimu yang kiri. Duduk iftirah maksudnya. Duduk olehmu di atas tumit kakimu yang kiri. Ka'bi bukan tumit, mata kaki. Duduk olehmu di atas mata kaki kakimu yang kiri. Bihaisu iyali dhahrakal ardu. Dengan sekira-kira mengiringi akan punggungmu oleh bumi. Hmm. Dengan sekira-kira mengiringi akan punggungnya kaki kiri oleh bumi. Kaki kiri kan, di punggungnya ke bumi, telapaknya kita duduki. Wansab kadamaka, tegakkan olehmu akan tumitmu yang kanan. Nah, kaki kanan kita tegakkan. Wada' yadaika, letakkan olehmu akan dua tanganmu, ay kaffaika, dua telapak tanganmu, nadban nisbah sunnah, ala fakhdaika, di atas dua paha. Qariban min rukbataika, hal keadaan tangan itu yang dekat, eh, letakkan olehmu akan dua tanganmu, ay dua telapak tanganmu, nisbah sunnah, ala fakhdaika, di atas dua pahamu. Gak boleh kita hal ini. Yadai tasniyah, ini mufrad. Berarti kariban fi karibin ya. Dalam posisi dekat min rukbataika, dari dua lututmu. Artinya ujung-ujung jari kita mendekati ujung lutut. Bahkan sejajar. Bihaisu tusamituhuma ru'usul asabe. Dengan sekira-kira mensejajari akan keduanya dua tangan oleh kepala. Dengan sekira-kira mensejajari akan keduanya dua lutut oleh ujung-ujung jari. Ujung jari berarti sejajar lutut. Nah, itu yang benar. Wal asabi'u mansyuratun, dan bermula jari jemari itu terbuka. Jari-jari kita letakkan di atas lutut dalam keadaan terbuka. Wala tatakallaf dhammaha wala tafrijaha, dan jangan engkau memaksakan akan merapatkannya jari jemari, dan tidak pula merenggangkannya jari jemari. Artinya biasa aja, enggak terlalu rapat, enggak renggang, biasa apa adanya kita arahkan ke kiblat. Wala yaduru idamatu wad'il kaffaini alal ardi ila sajadati saniyati. Dan tidak mudaratlah oleh meletakkan dua telapak tangan di atas bumi hingga sujud yang kedua. Jadi, misalkan ketika kita sujud kedua, kita sujud pertama tangan di tempat sujud, ini tangan kita panjang. Kita udah Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, tangan masih di tanah, di lantai, nggak apa-apa juga. Artinya meletakkan di atas paha itu sunnah kan, nggak wajib. Yang penting ketika sujud, dua telapak tangan itu ikut sujud. Nah itu. Dan tidak mudaratlah oleh meletakkan dua telapak tangan di atas bumi hingga sujud yang kedua. Wakul, katakan olehmu, Rabbighfirli warhamni warzuqni. Ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ighfirli, ampuni olehmu bagiku, warhamni, sayangi olehmu akan aku. Beri rahmat olehmu kepadaku, warzuqni, beri rezeki olehmu kepadaku. A'tini min khazaini fadlik. Artinya berikan olehmu kepadaku dari gudang-gudang karuniamu, ma qasam tahuli. Nah,
Apa yang telah engkau bagikan akan nyama bagiku fil azali di azali halalan. Nisbah halal. Ya Tuhanku, ighfirli warhamni warzukni. Rizkikan olehmu kepadaku halalan. Rizki yang halal maksudnya. A'tini, berikan olehmu kepadaku min khazaini fadlik. Dari gudang. Dari perbendaharaan karuniamu. Akan apa saja yang engkau bagikan akannya bagiku di azali akan yang halal-halal. Jadi semua rezeki kan keyakinan ahli sunnah sudah ditentukan oleh Allah. Itulah yang kita minta kepada Allah. Wahdini, beri petunjuk olehmu kepadaku. Wajiburni, tambalkan olehmu akan aku minazulli dari kehinaan. Tambalkan olehmu akan aku dari kehinaan. Jangan beri aku kehinaan, ganti dengan kemuliaan. Wa aghnini, kayakan. Atau aghnini. Atau boleh juga di sini aghnini, kayakan olehmu akan aku. Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Ini susunannya beda-beda. Rabbi ghafirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Ya. Wa'afini. Idfa'anni kullama akrahu min bala'i dunya wal akhirah. Afini kita biasa mengartikan selamatkan aku, sehatkan aku. Yang benar selamatkan olehmu akan aku. Idfa'anni. Hilangkan olehmu ya Allah dariku kullama akrahu. Akan setiap apa saja yang aku tidak suka. Min bala'i dunya wal akhirah dari bala dunia dan akhirat. Wa'fu anni. Wa'fu anni. Ya. Maafkan olehmu dariku ya Allah. Wafil Azkar dalam kitab Al Azkar rawal Baihaqi meriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Ibni Abbasin dari Ibni Abbas anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ada Nabi idza rafa'a ra'sahu bila mengangkatnya Nabi akan kepalanya Nabi yang mulia dari sujud qala Nabi berkata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa fi riwayat Abi Daud dalam riwayat Abi Daud wa'afini intaha selesai ya selesai ya dalam Azkar wala tutawwil hadhil jalsah hadhil jilsah masdar hay'ah janganlah engkau memanjangkan akan ini duduk duduk antara dua sujud jangan panjang-panjang illa fi salat tasbih kecuali dalam salat tasbih semasjud sajadatan saniyah dan kadzalik kemudian sujud olehmu akan sujud yang kedua seperti demikian juga sama caranya doanya juga sama nah, aikal ula artinya sama seperti sujud pertama fi jam'i mamara pada semua ma yang telah lalu ianya nah titik di sini wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab baru sujud kedua. Nah, baru selesai sujud kedua tinggal duduk istirahat kemudian melanjutkan rakaat selanjutnya. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.